Selamat malam semuanya. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi topik malam ini adalah bagaimana mewujudkan keinginan atau manifesting your dream. Jadi teknik ini saya dapatkan itu udah lama sejak saya masih muda perkasa dulu. Jadi sebelum saya mengenal LOA atau Law of Attraction, itu cara meditasinya itu saya udah dapat. Kemudian sebelumnya saya itu karena dulu suka baca-baca buku gitu ya, jadi saya sangat terkesan dengan buku karangan Maxwell itu psikosibernetik, jadi tentang kekuatan pikiran manusia. Jadi bagaimana apa menggunakan kekuatan pikiran, karena kan iya, kita kan manusia itu kan dianggap makhluk paling sempurna karena punya akal dan pikiran. Artinya kalau menurut Maxwell kan rata-rata manusia itu belum menggunakan kemampuannya 100%, kemampuan otaknya hanya sekitar 5% atau berapa begitu. Kalau kita bisa sekian persen aja bisa menguasai sekian bahasa dan sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi sebetulnya pikiran kita itu yang akan membawa kita, yang eh, jadi eh, kondisi kita sekarang ini, apa yang kita dapat, kondisi kita, situasi sekarang, entah itu karir, sudut dan sebagainya, itu adalah buah pikiran kita mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau merubah diri kita untuk menjadi apa yang kita inginkan, ya kita harus siapkan pemikirannya, kemudian kita bisa menikmatinya atau bisa mewujudkannya dalam masa yang akan datang. Itu jadi sebelum sebelum kenal Loa, saya kenal dulu tentang teknik ini. Kemudian baca buku Maxwell, psikosibernetik, lalu kenal Loa. Nah, setelah Loa itu, karena saya juga seneng budaya ya, saya seneng baca-baca filsafat dan pengetahuan tentang budaya Jawa, terutama Jawa itu, saya ketemu di serat-serat seperti di eh, Wedotomo, kemudian saya juga eh, bandingkan dengan serat yang lain, kayak kitab-kitab yang lain seperti Vital Jemur dan sebagainya, itu tentang pengetahuan tentang semesta, jadi terutama jagat alit dan jagat ageng. Kemudian seperti itu. Itu teori atau ini yang saya dapatkan. Nah, saya udah mulai praktekkan kebiasaan memprogram atau memvisualkan apa yang saya inginkan itu sejak lama, mulai dari yang istilahnya yang nggak penting sama sampai yang penting itu. Jadi artinya misalnya yang nggak penting-penting amat itu kan, kayak dulu kan kita kalau naik kereta api itu kan susah ya, kita beli tiket itu belum tentu dapat tempat duduk, macam gitu kan. Nah, dengan keyakinan, dengan pikiran yang tenang dan yakin itu saya pasti akan dapat tempat duduk, itu hampir setiap kali itu pasti dapat, walaupun situasinya keretanya rame gitu, entah gimana gitu, pokoknya bisa, atau apapun itu bisa lancar macam itu. Termasuk kalau misalnya saya mau melamar kerja, itu saya udah bayangin dulu, apalagi kalau pakai interview, saya
bayangin dulu interview itu besok gini gini gini. Nah, ketika pas interview itu ya mirip-mirip lah dengan bayangan saya tadi. Itu banyak sekali kejadian itu. Itu dari hal-hal yang semacam itu sampai ke material ya. Seperti kemarin saya cerita, saya pengen beli mobil, saya pengen beli ini, iya terwujud. Sampai sekarang pun sampai kemarin apa ya dari yang sederhana yang ini ya. Karena kan eh, kalau hal-hal yang kayak nggak penting itu tadi kan untuk membangun kepercayaan diri ya bahwa ini bisa gitu kan. Nah, supaya untuk hal-hal yang besar kita tidak ragu lagi. Sampai pun saya jadi ketergantungan sehingga sampai jadi apa ya? Jadi kualik, diwalik-walik sama Gusti Allah juga pernah gitu loh. Karena saya terlalu yakin itu kan sudah waduh pasti jadi. Nah, suatu saat saya juga pernah dibanting gitu lah. Artinya bukan selalu sukses dibanting. Pengennya A, pengennya ke timur, dapatnya ke barat gitu. Sampai satu perenungan sehingga oh ternyata begini sampai ketemu saya bisa apa merenung kemudian menyimpulkan oh salah saya di sini gitu. Artinya ya ya semua itu tetap eh, kunci utama itu Tuhan. Walaupun kita itu sebetulnya kan memahami sebetulnya hukum Tuhan itu seperti apa sih dalam dalam hal ini dalam apa eh, mengkabulkan atau mewujudkan doa kita gitu. Nah, jadi itu artinya apa teknik-teknik teknik meditasi nanti itu apa saya sudah buktikan kemudian saya juga sudah banyak mengajarkan ke orang-orang itu bisa terwujud. Jadi kalau misalnya kalau untuk usaha kayak gitu kan saya bayanginnya kan sepele aja. Misalnya dulu saya pernah buka laundry ya. Saya di Aceh pernah. Saya di Aceh, saya perantau baru berapa bulan kan belum punya teman, belum punya kenalan, belum punya koneksi di situ, nggak tahu medannya saya buka laundry. Nah, padahal laundry di sana juga belum ada. Adanya dulu Binatu itu yang lebih anu. Nah, ya sepi, sekian satu bulanan lah sepi gitu. Saya cuman setelah itu ya saya gunakan teknik, saya bayangin di tempat laundry saya itu banyak sekali cucian yang datang gitu. Jadi visualnya seperti itu. Nah, dalam 3 hari sampai seminggu langsung ya sama persis apa yang saya bayangkan terjadi. Jadi macam itu kalau untuk usaha ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, eh, sebentar saya share dulu. Terlihat ya eh, slide-nya. Jadi topik kita kali ini adalah mewujudkan keinginan. Nah, disclaimer-nya, jadi eh, apa ya? Ini bukan bukan berarti kita mendahului kehendak Tuhan, bukan. Kita hanya memahami
tentang hukum Tuhan itu tentang semesta. Jadi kalau misalnya kan bandingannya gini loh, dulu Newton itu duduk di bawah pohon apel, terus kemudian melihat apel jatuh, nah dia merenung, oh ternyata ada gaya tarik bumi, ya dia menyusun hukum gravitasi. Kemudian ada Archimedes, dia mandi di bak, baknya tumpah, dan dia bisa menyimpulkan bahwa eh, air itu tekanan itu sebanding dengan tekanan air itu sebanding dengan tekanan yang diberikan seperti itu. Nah, sama seperti kita, seperti saya, sehingga memahami tentang hukum semesta yang apa dari Tuhan. Jadi makanya kan saya beri nama Kawruh ya. Kawruh Wisiso Jati itu adalah pengetahuan tentang pengendalian. Nah, macam-macam pengendalian ya. Dalam hal ini bagaimana kita mewujudkan keinginan. Nah, dasarnya adalah bahwa Tuhan itu akan mengabulkan setiap doa kita. Jadi, ya setiap kita berdoa itu sudah dikabulkan. Hanya masalahnya tidak dikirim. Ya, kita bukan enak-enakan terus dikasih gitu enggak. Kita harus menjemputnya. Nah, masalahnya lagi apakah doa kita beneran doa, kemudian apakah kita mau untuk menjemput doa kita, itu kan yang jadi masalah. Nah, itu yang bikin lama. Kadang lama malah tidak tidak terwujud karena apa? Kita tidak menuju ke arah doa kita. Itu. Jadi sebetulnya dikabulkan apapun doa Anda. Apapun doa kita itu pasti dikabulkan. Ya masalahnya itu tadi, apakah kita menyadari doa kita, apakah kita mau menjemput doa kita. Kemudian, nah doa itu bukan berarti semua yang terucap, yang kita ucapkan. Pikiran kita itu doa, jadi hati-hati dengan pikiran. Karena doa itu baik maupun buruk itu kan tetap dikabulkan. Nah kalau pikiran Anda baik ya nanti akan dapat baik, tapi kadang pikiran kita buruk, Anda mungkin nggak nyadari, mikir gini ya, urip kok reposo atau hidup kok susah, terus ini makin berat gitu, ya itu dikabulkan akhirnya terwujud bahwa kita berat. Kalau kita berpikirnya hidup akan lebih baik, kita optimis ya akan dikabulkan seperti itu. Gitu. Nah, yang terjadi kita sebetulnya kan dilahirkan itu tidak pernah takut ya. Waktu masih kecil itu, waktu bayi itu nggak pernah takut. Ditanya mau jadi apa, jadi presiden, jadi apa gitu, berani. Tapi seiring bertambahan waktu, bertambah umur, itu kita jadi semakin takut. Karena apa? Karena kita mengalami mungkin kegagalan, kemudian kita menerima pendapat dari lingkungan, sehingga itu yang jadi mental blocking kita. Nggak mungkin sih, kayaknya saya seperti itu. Kalau mimpi itu yang wajar-wajar saja, yang nyata-nyata saja, nggak usah yang muluk-muluk dan kayak gitu kan. Kita sering begitu. Jadi, wah mimpimu ketinggian kayak gitu. Nah padahal kalau kembali tadi ya mau tinggi mau enggak itu kan tetap dikabulkan. Cuman karena kita takut aja sehingga jadi mental block. Oke, sebetulnya keinginan itu ada 3 pilar ya. Ini kalau di Jawa itu cipta, rasa, dan karso. Cipta itu visualnya, goalsnya. Kemudian rasa itu emosinya, willingness-nya, jadi keinginan untuk mewujudkannya. Kemudian karso itu keinginannya. Jadi ini awalnya juga dari 3 ini ya. Berawal dari ini nanti akan terwujud dengan 3 pilar ini. Jadi misalnya akan kita melihat orang makan gitu kan, kadang-kadang atau lihat gambar makanan, video makanan, pengen. Kan dari cipta itu melihat gitu kan. Kemudian menimbulkan rasa pengen itu. Rasa juga gitu.
Jadi kalau kita belajar, kita melihat membaca sejarah-sejarah orang-orang yang sukses itu kan awalnya mungkin kan dari rasa, dari miskin, dari hidupnya susah, itu kan rasanya bisa aja itu berwujud amarah. Amarahnya itu dia tujukan ke yang tepat. Artinya marahnya bukan ke orang, tapi marah dengan keadaan. Dia harus merubah keadaan itu. Sehingga ini yang membuat dia punya keinginan karso untuk berubah. Jadi sebetulnya kalau ngomongin keinginan itu rasa emosi itu kalau kita kan sering di jangan jangan memakai emosi kan kayak gitu kan. Kita meditasi itu menghilangkan emosi itu enggak. Itu kan emosi itu kan bekal dari Tuhan untuk melengkapi kita. Nafsu kita menghilangkan nafsu itu salah. Nafsu kalau kita nggak punya nafsu itu ya nggak jalan. Kita mau makan aja harus nafsu. Kalau nggak nafsu makan ya nggak mau makan. Toh. Ya nafsu itu kan bekal dari Tuhan. Nah bukan menghilangkan tapi bagaimana kita mengelola. Jadi ya itu tadi kembali ke wiseso jati tadi pengendalian, ilmu pengendalian. Nah, rasa ini bisa marah, bisa sedih, bisa gembira, bisa benci, bisa ini. Itu nggak apa-apa, itu akan jadi energi. Nanti akan saya jelaskan. Makanya kan ada kan istilahnya kan kalau doa orang yang terzolimi itu kan itu dikabulkan, gampang dijabah itu. Iya, karena emosinya gede itu. Cuman bagaimana mengarahkannya aja. Atau doa anak yatim itu kan ya karena anak yatim itu kan udah hidupnya pasti kan rata-rata kan nggak nyaman kan ya isinya kan grantes itu jadi kekuatan di situ. Nah, tiga hal ini harus sinkron. Kalau tidak ya tidak akan terwujud. Kalau hanya melihat kemudian hanya karep itu ya cuma angan-angan. Melihat orang punya mobil, wah saya pengen punya mobil, tapi rasanya itu tidak terdorong untuk bisa punya, ya itu cuma angan-angan, nggak akan terwujud. Kemudian kalau melihat terus pengen banget gitu, tapi tidak ada keinginan untuk meraihnya, tidak ada tujuannya, itu ya jadi obsesi, jadi wannabe ya, jadi cuman gayanya doang gitu loh. Wah, pengen ini punya. Ya nanti jadi besar pasak daripada tiang, jadi hancur gitu loh. Nah, sebaliknya rasanya gede, keinginannya mantep tapi nggak tahu arah tujuannya ya jalan di tempat, nggak terarah. Sama seperti kita membesarkan usaha atau kita pengen maju, pokoknya saya pengen sukses lah, nggak ada gambarannya sukses itu seperti apa ya, kerja keras toh gitu. Semangat, kerja keras, tapi nggak terarah, ya nggak nyampe-nyampe gitu loh. Apa yang kita inginkan, karena nggak tahu yang mau dituju itu apa gitu. Kemudian, nah ini rasa itu apa? Rasa itu sumber energi. Kemarahan itu jadi sumber energi. Eh, Kemarahan, kesedihan, kebencian. Nah, itu sumber energi sebetulnya. Hanya benci itu memang memang nggak baik dan nggak baik. Kalau dalam ini kita jangan bicara baik buruk ya. Baik dan buruk itu urusannya beda. Kita ngelihat energinya. Benci itu kalau benci sama orang bisa jadi itu buruk. Tapi kalau benci dengan keadaan sendiri itu akan menjadikan kita lebih baik. Marah itu kalau marahin sama orang mungkin bisa akan jadi buruk. Tapi kalau marah dengan keadaan sendiri, pengen berubah, itu menjadi energi yang baik. Gitu.
Nah, kalau itu bisa juga jadi daya tahan, itu energinya seperti cinta gitu kan, itu jadi obat ketika kita tetap bertahan, "Wah, rasanya ini ya ini karena saya mencintai, misalnya berjuang untuk anak, untuk keluarga, itu kan karena rasa cinta seperti itu. Jadi sumber energi, jadi balik lagi tadi nafsu itu tergantung kemananya ya, jangan ngomong baik buruk. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan mewujudkan keinginan. Nah, terlepas baik atau buruk itu kan tanggung jawab kita ke Tuhan. Tapi ini kita bicara bagaimana mewujudkannya. Sama saja kita membuat apa membawa gelas ya. Kalau gelasnya untuk minum ya itu kan baik. Tapi kalau gelasnya untuk gebukin orang itu kan jadi buruk. Nah itu balik lagi ke hati nurani kan itu. Nah kemudian karso ini yang mengarahkan. Oh ini loh keinginanku itu ke arah sana, ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya. Jadi jelas. Nah nanti baru arahnya ke sana itu kita mau pakai sarana apa kan gitu. Kemudian Cipto itu ya tujuannya, arah tujuannya. Oh saya mau ke sana itu nanti seperti apa. Nah itu harus ada visualnya. Sama seperti tadi, pengen sukses itu terlalu abstrak kan. Nah sukses itu gambarannya apa? Itu loh. Sama seperti saya tadi di laundry kan, saya mungkin tidak spesifik. Saya pengen omsetnya sekian itu enggak. Tapi saya menggambarkannya bahwa kalau laundry saya laris itu kan cuciannya banyak gitu. Artinya kalau cucian saya banyak, omset saya gede kan. Nah itu kalau diimbangi dengan rasa itu akan terwujud gitu. Jadi kalau memang di apa LOA atau di teori-teori Barat itu kan ada kita disuruh bikin dream books ya. Kalau Anda lihat di internet ya, itu kan orang eh, nyimpen gambar mobilnya, gambar rumahnya, gambar apa yang bagian yang ingin dituju. Itu sebetulnya kan cipto ini. Nah, kalau secara tradisional itu bisa dilihat dari eh, kalau di Jawa itu lebih komplit itu kan apa motif batik misalnya Sido Mukti ya Sido Mukti itu kan kita sebetulnya berdoa itu biar mukti ya apa mukti itu eh, makmur lah semacam itu. Kemudian ada di motif batik, ada di makanan, ada di ukorampe dan sebagainya. Itu hanya visual dari doa, doa yang divisualkan. Kalau di Barat itu pakai foto, pakai gambar. Kalau di Jawa itu pakai benda multidimensi malah. Kadang-kadang pakai laku. Saya begini itu sebetulnya pengennya apa gitu. Kan ada yang tirakat, ada yang macam tirakat itu kan nggak harus ke tempat-tempat yang sepi atau ke kuburan atau enggak. Tirakat itu laku. Oh, saya itu kerja ini itu tirakat karena saya prihatin mau nggayuh mau pengen apa tujuan saya. Jadi itu salah satu ini ya cipto. Kemudian, nah ini kalau digambarkan, cipto itu kan mata kita mengarahnya kemana, kemudian roso itu busurnya karena itu sumber energinya. Nah, karso ini adalah keinginan yang nantinya keinginan ini akan dibawa sampai ke tujuan, target atau goals kita. Sehingga semua itu harus sinkron, harus menyatu. Yaitu ya kalau kita membidiknya atau ciptonya itu nggak pas ya akan melenceng. Kalau bonya atau gendewonya, busurnya ini nggak kuat juga sasaran nggak nyampe sasaran gitu. Kalau karsonya itu nggak kenceng juga dia akan melenceng. Jadi
gambarannya seperti itu. Sama seperti kita naik mobil ya, kalau cipto itu jendelanya, kacanya, lampunya, pandangan kita, karso itu kemudinya, kemudian roso itu bensinnya, mesinnya. Itu gambarannya. Nah, you are what you think. Jadi Anda adalah yang Anda pikirkan. Apapun yang Anda pikirkan itu akan terjadi. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda, tapi juga jangan takut untuk menetapkan atau membuat harapan. Itu, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kita meditasinya itu meditasi visual, jadi buntu metes, kemudian kita menyatu dengan alam, lalu kita membuat visual. Visualnya apa? Ya apa yang Anda inginkan. Apapun yang Anda inginkan, divisualkan. Jadi ya contohnya tadi ya, pengen usahanya gede atau pengen pengen jodohnya ini ya, itu divisualkan. Kemudian nanti biar rekaman visual kita itu tersimpan di semesta, lalu nanti kita akan terkondisikan di bawah ke arah situasi dan ke arah tujuan atau apa yang kita inginkan. Nah, berapa lama waktunya itu tergantung satu ya kekuatan rasa kita, kemudian kejelasan cipta kita, semakin jelas gambarnya, semakin cepat dan kemampuan karso kita. Jadi, nah ini cipta tadi itu kalau kita lihat dari ini ya, dari cakra. Kalau dari cakra itu ada di cakra ajna, cakra mahkota ya. Itu idenya, gambarnya. Itu semakin kalau kebetulan cakra kita aktif itu cepat. Tapi kalau masih kalau cakra kita terbuka ya kita harus menyerap banyak inspirasi, banyak ini. Kemudian kalau tadi cipto ya, rasa itu emosinya itu ada di cakra hati dan cakra sakral. Itu willingness-nya di situ dan kekuatan emosinya di situ. Kemudian kalau kalau yang karsonya itu mulai dari ini ada di cakra dasar. Itu yang ngantem supaya kita segera mulai. Itu kira-kira monggo sebelum meditasi silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang mekanisme ini ya, bagaimana mewujudkan kehendak, kemudian nanti meditasinya seperti apa. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kira-kira kalau ada yang masih kurang jelas atau gimana, monggo. Dari Bapak Ibu sudah ada apa yang keinginan yang mau diwujudkan? Eh, Bisa sebetulnya, cuman itu akan makan energi dan ini Mbak. Jadi kalau lebih dari satu itu kan jadi nggak fokus.
Mending satu dulu tercapai, kemudian yang lain lagi tercapai seperti itu. Atau kalau bisa menggabungkan, kalau misalnya ya kayak tadi ya, misalnya ternyata pengennya beli rumah sama mobil, lah itu ya bayangin aja sudah punya rumah dan mobil itu kan bisa. Tapi kalau nggak se kategori kok kategori pengennya pengennya misalnya dapat kerja terus dapat ini ya, ya bisa di ini. Cuman kembali lagi, apakah Anda yakin dengan itu kan? Sebetulnya kan misalnya saya pengen besok dapat 1 M gitu. Itu bisa. Masalahnya kadang kita sendiri nggak yakin, dan power kita untuk emosinya nggak akan tidak mencukupi untuk mewujudkan. Itu bisa. Sebetulnya itu terkabul loh. Tapi mungkin kita kalau terkabulnya itu mungkin sekian tahun lagi, 1 tahun lagi, kalau dihitung-hitung ya dapatnya ini. Kalau keuangan ya ini aja Bu, bayangin masa-masa dulu keuangannya masih bagus atau simbol-simbol keuangan bagus kan. Eh, jadi ya bayangannya kan Anda merasa rosonya itu roso bahwa Anda pengen keuangan Anda apa stabil atau keuangan Anda bagus. Kemudian ciptonya itu ya simbol dari keuangan bagus itu apa sih? Anda kelihatan bahagia, Anda gambarkan seperti itu, Anda mungkin bisa bersedekah atau Anda bisa punya apa begitu kan, itu. Jadi diimajinasikan sendiri seperti apa kondisinya seperti itu. Gitu Bu Matilda, bisa nangkep ya? Ya, monggo yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Sebaiknya kita fokus satu target dulu ya, targetnya apa. Karena rasanya itu kan beda. Jadi keinginan itu gini loh, kayak kita lapar lah. Kita lapar itu kan begitu pengen makan gitu kan, ya udah mikirnya makan. Apakah itu berhasil atau tidak kan kita nggak pikirin, gitu loh. Itu yang jadi gagal itu karena itu. Kita masih mikir. Ini jangan pakai logika, jangan pakai pakai akal. Jangan berpikir bahwa apa iso ya, apa bisa ya, apa saya mampu, apa mungkin. Jangan. Ini rasa kayak kita jatuh cinta. Aku jatuh cinta ke orang ini. Kita kan nggak mikir ditolak apa enggak ada urusan orang orang pengennya ini kok. Lah masalah ditolak itu kan nanti, gitu loh. Tapi kan rasa ini yang nah, kalau Anda mikirnya apa ya keinginanku gitu, itu bukan keinginan Anda. Kalau Anda masih mikir aku pengen apa ya gitu, itu bukan keinginan. Keinginan itu dari dalam nyet gitu. Ada kerentek gitu. Pokoknya harus ini gitu. Nek ditawari di bawahnya enggak, ditawari yang lain enggak. Pokoknya ini. Kayak dulu saya eh, apa jual rumah, saya harus bisa beli dalam 1 tahun. Itu padahal saya 8 bulan itu belum ngapa-ngapain loh. Itu situasi keuangan hancur. Wah, masih tinggal 4 bulan lagi. Baru 8 bulan itu, kemudian 2 bulan lagi, jadi 10 bulan saya bisa beli rumah saya. Jadi ada masanya ya, masanya mungkin saya eh, apa ya, masa pencarian itu kan ada ini ya, proses 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 kuasa menguasai wiseso ini sesowus itu antara diri kita dengan semesta itu. Jadi yang gondeli, yang kadang ngendoni ngendoni semangat kita untuk apa berusaha mendapatkan,
mengendoni pikiran kita, apa, membuat lemah gitu kan, keinginan kita itu kuasa menguasai semesta itu. Nah, itu fungsinya tadi kita fokus itu tadi ke karsonya itu tadi. Kadang-kadang kalau saya tadi bilang kan pikiran baik atau buruk, saya dulu mikir baik loh. Waktu saya usaha jalan bagus, bisa beli rumah, bisa beli, pokoknya enak lah. Beli rumah, beli mobil, omset gede gitu. Saya mikir bagus loh, wah ini harta itu titipan, gitu. Harta itu titipan Tuhan, kan mikir bagus kan. Dan akhirnya ya jadi titipan, dibajak, diminta lagi. Nah di situ saya baru sadar, oh iya ya kita nggak, kelihatannya kan bagus itu kalau kita ngomongin dalam spiritual kan, wah bagus kamu itu bisa sadar. Tapi kalau bicara tentang apa, kekuatan otak itu, kekuatan pikiran nggak boleh mikir gitu. Ya titipan ya diambil sak bunga-bunganya, sak habis-habisnya. Itu yang saya alami ya, saya cerita yang saya alami aja. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau eh, tentang bagaimana memvisualkan? Udah dapat semua ya, apa visualnya ya. Jadi nanti kita seperti biasa berdoa, kemudian buntu metes supaya saya bisa bantu Anda untuk apa energinya, kemudian Anda visualkan keinginan Anda, lalu Anda keluarkan ke semesta dan biar ditinggal di semesta. Ya, visual, emosinya, Pak. Itu yang penting karena itu energinya. Kalau nggak ada emosinya, makanya kan doa yang paling diijabahi, yang sering diijabahi itu kan doa orang tua, terutama doa kita sendiri kan. Yang saya bilang tadi, karena apa? Itu ada emosinya. Doa orang tua itu kan ada ikatan emosi. Pengen bener anaknya itu hidupnya eh, apa, berkecukupan. Itu kan kalau Anda mendoakan orang lain belum tentu, nggak ada emosinya. Kalau Anda bilang mendoakan eh, semoga kamu sukses ya gitu, iya itu kan cuma basa-basi, nggak ada rasa gitu loh. Makanya kan kalau orang ngatain pun orang-orang ini ya, kalau kalau kayak kayak kita balik, walaupun itu entah cerita fiksi entah enggak, kalau ya contohnya Malin Kundang lah, ibunya kan karena marahnya itu aku kutuk jadi batu gitu kan, itu udah dia pikirannya udah hilang, itu kan emosi, emosi gede. Jadi gitu loh, walaupun itu cuman mitos ya, cuman cerita ini ya, tapi itu gambaran bahwa eh, kekuatan emosi itu seperti itu. Nah, belum tentu kita ngatain kamu jadi batu itu jadi enggak, karena emosi kita enggak ada. Makanya saya bilang tadi, orang-orang yang berhasil itu kan dari emosinya tadi, dari kemarahan, dari ini. Nah, kebanyakan kita salah salah sasaran, salah melampiaskan emosinya. Ya, misalnya kan orang terzolimi itu kan harus, kan doanya uh, dijamin terkabul kan, apa lebih lebih gampang terkabul. Tapi kan sasarannya untuk balas dendam gitu loh. Coba orang dijolimi di misalnya di Nawa kamu miskin ini, kan kebanyakan kan doanya semoga kamu juga ngalami seperti aku kan gitu. Tapi coba kalau doanya itu dibalik, aku nggak pengen seperti yang kamu bilang, itu dia akan ini. Makanya yang orang bisa sukses itu kan karena itu. Jadi masa kecilnya, masa ininya sengsara, nah dia marahnya itu ke keadaannya. Aku nggak mau seperti ini lagi. Itu bukan marah ke orang. Nah itulah namanya pengendalian. Itu. Jadi tetap harus ada
emosinya, harus ada emosinya. Apapun emosi yang Anda gunakan. Kadang kan kita karena terlalu berat beban itu kan jadi sedih. Kalau istilahnya kan ngerantes kalau bahasa Jawanya itu kan terlalu sedih itu sehingga membuat ada luapan ya, kerentek. Aku nggak mau begini lagi, itu kan. Itu kalau dari apa rasa marah, dari rasa sedih. Tapi kan kadang kita melihat orang sukses itu aku pengen seperti dia itu ada luapan emosi yang ini. Nah ini energi ini yang kita gunakan gitu. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah nanti Anda bisa ulang-ulang meditasinya atau Anda bisa eh, tiap hari itu Anda rasakan aja emosinya. Itu kadang sekali kok, sekali das gitu dalam dalam berapa itu terwujud. Saya habis COVID itu kan habis ya maksudnya ya nggak punya apa-apa karena COVID kan. Waktu itu kan saya ngeliatin, oh kayaknya enak ya, saya pengen jadi pendamping. Ada aja jalan gitu. Tahu-tahu saya bisa jadi mentor, jadi ini. Walaupun itu juga dengan banyak perusahaan, tapi semesta itu membawa saya ya menarik tadi ke arah saya menjadi yang saya inginkan. Habis jadi pendamping saya itu pengen jadi saya bisa kerja di corporate, bisa belajar tentang perusahaan yang gede. Iya, semesta akhirnya membawa saya ke situ. Gitu. Jadi makanya hampir hampir eh, hampir semua atau saya bukan mengandalkan tapi meyakini seperti itu dan itu jadi gitu loh, jadi terwujud. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, silakan mempersiapkan diri. Ambil posisi senyaman mungkin. Anda bisa duduk, bersila, atau duduk di kursi juga boleh, atau rebahan. Yang penting nyaman. Sebelum meditasi kita mulai, kita berdoa agar kita dilindungi dalam meditasi ini dan agar apa yang kita harapkan, yang menjadi keinginan kita bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai, berdoa selesai, kendorkan seluruh tubuhnya, ambil posisi rileks, makin tenang, makin nyaman, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya, makin tenang, makin nyaman. Saya akan kirimkan energinya melalui hitungan. Setiap kali saya kirimkan, rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, lalu merembes ke bawah, membersihkan diri Anda, membersihkan pikiran Anda, membersihkan semua rasa yang tidak nyaman, merembes dari atas kepala turun ke bawah, membersihkan kepala Anda,
membersihkan badan Anda, tangan Anda, kaki Anda, kemudian niatkan dibuang keluar sambil membawa semua yang kotor tadi keluar melalui telapak kaki. Nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. Saya akan mulai kirimkan energinya melalui hitungan. 1, rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, mulai turun, merembes ke bawah, membersihkan kepala Anda, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman, menghilangkan semua penyakit, turunkan lagi ke leher, ke tangan, turunkan ke badan, turunkan ke kaki, buang semua keluar, energinya yang kotor, semua rasa yang tidak nyaman, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. Saya akan kirimkan lagi energinya. 2, rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, turun, rasakan makin nyaman, turun lagi, makin tenang, turun lagi, makin tentram, turun lagi, buang keluar, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. Saya akan kirimkan lagi. 3, rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, membersihkan diri Anda, membersihkan pikiran Anda, membersihkan hati Anda, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman, turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi, buang keluar, rasakan Anda makin nyaman, makin tentram, makin bahagia. Saya akan kirimkan lagi. 4, rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, membersihkan, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman, makin turun, makin turun, makin turun, buang keluar, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. 5, rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, makin turun, membersihkan, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, buang keluar. Saya akan kirimkan lagi. 6,
Rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, meresap, membersihkan pikiran Anda, membersihkan diri Anda, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, buang keluar, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. Saya akan kirimkan lagi. 7. Rasakan energinya seperti air menetes di atas kepala, merembes ke bawah, meresap, membersihkan, menghilangkan semua penyakit, menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman, makin turun, makin turun, makin turun, buang keluar, atur nafasnya, nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya, rasakan seluruh tubuhnya, mulai dari ujung kepala, ujung tangan, ujung jari kaki, badan Anda, rasakan setiap jengkal tubuh Anda, setiap inci tubuh Anda, setiap titik tubuh Anda, nikmati nafasnya, mulai rasakan seluruh tubuh Anda. Sekarang fokus ke pusar Anda, rasakan pusar Anda, rasakan pusar Anda, rasakan energinya di pusar, rasakan energinya, rasakan energinya di pusar, makin terasa energinya di pusar, makin kuat, rasakan energinya makin kuat, makin besar, makin besar energinya, makin menyebar, menyebar ke seluruh tubuh Anda, pelan rasakan, nikmati energinya menyebar ke seluruh tubuh, rasakan energinya menyebar ke seluruh tubuh, mulai rasakan energinya menyebar ke seluruh tubuh, nikmati energinya menyebar ke seluruh tubuh, rasakan energinya menyebar ke seluruh tubuh, makin terasa menyebar. Sekarang rasakan energinya mulai menyebar keluar dari tubuh Anda, makin menyebar keluar tubuh Anda, di seputaran Anda, di sekeliling Anda, menyebar makin besar. Rasakan Anda mulai terhubung dengan semesta, rasakan energinya makin tenang, nikmati energinya menyebar ke semesta, makin menyebar, makin membesar, nikmati terus energinya,
Baik, sekarang visualkan apapun keinginan Anda. Mulai visualkan, mulai visualkan keinginan Anda, mulai visualkan keinginan Anda. Bayangkan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda raih, betapa inginnya Anda untuk mendapatkannya, betapa inginnya Anda untuk mewujudkannya. Visualkan dan keluarkan rasa Anda, keinginan Anda, betapa inginnya Anda mewujudkannya. Sekarang pancarkan keluar visual Anda seperti Anda memancarkan seperti film proyektor keluar, pancarkan ke semesta gambar Anda, pancarkan pelan, pancarkan pelan seperti Anda, seperti senter, seperti proyektor, sehingga Anda bisa melihatnya di semesta. Makin tenang, makin nyaman, makin jelas gambar Anda, makin jelas visual Anda, makin kuat keinginan Anda, makin jelas gambar Anda, makin jelas visual keinginan Anda, makin kuat keinginan Anda untuk mewujudkannya. Kuatkan terus, pancarkan terus, makin tenang, makin nyaman, makin tentram, makin bahagia. Pancarkan terus gambarnya, pancarkan terus energi keinginan Anda, makin tenang, makin nyaman, nikmati gambarnya, perjelas, perkuat keinginan Anda, makin tenang, makin nyaman. Pancarkan terus, semakin jelas gambar visual Anda, perkuat energi keinginan Anda, sehingga Anda bisa merasakannya seolah Anda merasakan itu nyata. Makin kuat gambarnya, makin jelas gambarnya, makin terasa rasanya, makin terasa nyata, makin tenang, makin nyaman, perkuat gambarnya, perjelas gambarnya, perkuat keinginan Anda untuk mewujudkannya. Rasakan gambar itu nyata, rasakan kebahagiaannya Anda mendapatkannya. Baik, sekarang tarik semua energi ke dalam diri Anda. Biarkan gambarnya tersimpan di semesta. Pelan-pelan tarik semua energinya.
Tarik semua energinya ke tubuh Anda, kembali, pelan-pelan, simpan di pusar, kumpulkan di pusar, kumpulkan energinya ke pusar, tapi biarkan gambar dan rasa Anda tetap tersimpan di semesta. Pelan-pelan kembali ke pusar energinya. Sekarang temukan kedua belah telapak tangan, tarik nafas yang dalam, lepaskan, biarkan energinya tersimpan di pusar, dan gambar Anda tersimpan di semesta. Sebelum meditasi kita akhiri, kita berdoa agar dalam meditasi kita berterima kasih karena telah dilindungi dalam meditasi, dan semoga apa yang menjadi keinginan kita akan segera terwujud. Berdoa mulai, berdoa selesai, kendorkan badannya, buka mata pelan, meditasi sudah selesai. Semoga tidak tidur ya. Monggo yang mau share atau mau ditanyakan selama Ah, meditasi. Agung, ini Ya. kan kita bikinnya per satu visual, per satu keinginan ya. Iya, Nah, itu lebih misalnya nih efektif, lebih kita efektif. mau ah, ah, ada lagi, itu jaraknya berapa berapa lama dari yang pertama ini? Atau nunggu itu berhasil atau nggak Enggak apa-apa juga bikin sih, lagi? enggak ada ketentuan berapa lama sih. Oh Tapi gitu ya Pak. kita kan kayak ngumpulin ini, ngumpulin Kayak inden gitu kita lah ya, nyebar ibaratnya aja. kita Iya. bukan Kan pikiran pre-order kita lah kan ya. tiap ini berubah kan. Ya tahu hari ini pengen soto, nanti siang itu udah pengen gudeg gitu kan, boleh toh. Hmm, geng, siap. Jadi nggak ada harus berapa lama. Tapi ya memang eh, kalau akan lebih fokus itu kalau satu persatu. Tapi kalau bisa ya kan nggak tahu ya. Kalau laki-laki itu kan fokus, tapi kalau kalau perempuan itu kan bisa multi kan, bisa fokus banyak itu bisa dia tetap handle gitu loh. Kan beda. Monggo, ada yang mau tanya lagi atau mau share? Bu Matilda bisa fokus Bu? Iya, iya betul. Setiap hari itu eh, sebetulnya ketika kita itu kerentek. Jadi sebetulnya apa ya, kerentek itu bahasanya itu niat yang iya gitu loh. Itu kan untuk dapatkan momen itu kan yang susah kan, kadang orang harus sampai bisa kan orang sampai marah, wah aku nggak mau dibeginikan gitu kan, aku harus bisa jadi ini itu. Tapi ada juga karena sedih kan, aku kok kayak gini, aku nggak mau lagi sampai nangis gitu kan. Iya, itu kadang ekspresi gitu. Kalau kalau secara fisik ekspresi kadang sampai teriak-teriak. Makanya kalau di anu motivasi itu kan kayak gitu.
sampai suruh teriak-teriak, cukup tepuk tangan kan kayak gitu sebetulnya. Nah, kita pakai meditasi yang langsung ke bawah sadar kita gitu. Kerenteknya itu yang harus ini. Nah, itu eh, semakin yakinnya itu kalau apa ya bisa tiap hari, tiap apa 2 hari atau 3 hari, tapi itu untuk mempertebal. Semakin ketika kita memvisualkan itu semakin nyata gambarnya itu jelas ya kayak kayak kamera itu kalau HD gitu dengan yang sekian piksel itu ya hasilnya di kecepatannya semakin gambarnya itu jelas itu akan semakin cepat terwujud sebetulnya itu kalau terwujudnya terwujud gitu loh dan ini bukan ini ya bukan magic maksudnya oh tahu-tahu misalnya ya saya pengen dapat apa uang gitu ya enggak langsung mak grujuk ada uang aja enggak kita dituntun dapatkan uang gitu atau pengen jodoh ini ya terus mak bedundu datang itu mah medeni atau jadi dituntun ke arah situ. Nah, itu tadi makanya kalau misalnya saya pengen dapat 1 M itu ya mungkin itu kalau dihitung-hitung setahun kemudian oh iya ternyata saya sesuai doa saya ya gitu. Jadi kalau kita mau menyadari loh. Nah, tapi kalau kita mulai benar-benar sudah mulai. Nah, saya kan pernah tahu itu share, saya bikin waktu saya jualan sosis itu kan saya, lah itu sosis masih titip, saya belum punya ide jadi apa, saya bikin bootnya, saya gambar bootnya, masih belum punya ide itu isi bootnya itu nanti menunya apa gitu, pokoknya sosis lah, sosis saya akan saya jual eh, dengan franchise pakai boot itu saya bikin gambarnya. Saya bikin gambarnya. Udah habis itu saya lupa kan. Begitu saya bisa prinsip bisa ini, saya buka-buka boot yang saya beli itu sama persis dengan yang saya gambar. Padahal nggak nggak apa. Ya ya gitu terwujud benar. Maksudnya malah saya nggak nyadar. Oh ya ini ternyata komodo berarti ini dulu karena apa eh, impian saya walaupun saya tidak meditasi tapi kan itu cipta rasa karso saya keluar dengan membuat gambar itu kan apa ciptonya itu kan gambarnya itu rasanya itu ketika aku pengen begini begini waktu itu saya belum kepikiran menunya apa gitu jadi itu salah satu contoh bahwa itu akan terwujud itu kalau itu dalam waktu sekitar nggak nyampe setahun sih karena memang saya nggak niat meditasi untuk itu eh, untuk bisa punya itu enggak itu hanya gambar dan itu terbukti jadi enggak selamanya dengan meditasi enggak harus kadang-kadang kita mikir mau tidur gitu aku kok pengen gini itu terwujud makanya kan Anda adalah yang Anda pikirkan nah makanya jangan berpikir buruk supaya nanti tidak mendapatkan hal yang buruk berpikir yang positif saja monggo kalau ada yang mau tanya lagi atau share meditasi tadi, ada yang belum bisa merasakan energinya atau ada yang belum bisa membuat visualnya, monggo share saja nggak apa-apa. Atau ada yang kesulitan, Pak Rahman bisa ya visualnya atau energinya bisa merasakan nggak Pak Rahman? Visualnya ada ya Pak ya? Nggak waktu sebelum visual kan ada apa?
energi itu. Jadi ada kuntumetes, kemudian Anda merasakan energinya, itu bisa merasakan energinya di pusarnya. Ya, yang penting kan ke visualnya ya, karena energi itu kan ya kepekaan dari Anda sendiri untuk bisa merasakan ya mungkin kondisinya sekarang Pak yang tidak terlalu nyaman sehingga belum tidak terasa seperti dulu. Ya, silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan atau mau share. Nah, nanti dilihat aja dalam 3 hari terakhir, nanti 3 hari ke terakhir, 3 hari ke depan ya, hasilnya seperti apa. Tapi semakin pertebal saja visualnya supaya ya cepat terwujud. Itu kalau tidak ada lagi yang share atau bertanya, kita akhiri eh, meditasi malam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam semuanya.